Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Kami berharap Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat, seperti kami yang ada di sini. Mari kita bersatu hati masuk dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu, beribadahlah dengan penuh sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 15, ayat 1 dan yang ketiga, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman-Nya dan nanti kita juga mendapatkan taburan firman yang daripadanya melalui Penatua Aris Prasetyo, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, inilah anakmu yang kau kasihi. Anakmu datang dengan penuh ucapan syukur, karena engkau telah menata waktu kami, sehingga kami boleh membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa, engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan taburan firman-Mu. Engkau urapi saudara terkasih kami dengan urapan kasih-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kami, semua atas perkenan-Mu semata. Dan kami yang mendengarkannya boleh memahami dan akhirnya menjadikan firman itu sebagai suluh untuk meniti masa-masa pandemi ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih Tuhan, Alkitab yang perlu kita simak pada malam hari ini terambil dari Nehemia 9 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman-Nya. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakan nyalah
bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani dengan suara yang nyaring. Mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hesabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada mereka semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikuti perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam jumpa, selamat bertemu di dalam ibadah keluarga yang meskipun kita tetap harus melakukannya secara online dan di rumah masing-masing, namun saya percaya Bapak dan Ibu dan adik-adik tidak lepas pengharapan kepada Tuhan bahwa kita berharap bahwa kondisi ini akan semakin baik, negeri kita akan semakin dipulihkan, dan kita pun dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Meski nanti jika semuanya sudah kembali normal, ataupun normal baru alias new normal, saya percaya Bapak dan Ibu dan adik-adik yang terkasih, bahwa peristiwa ini akan menjadi hal yang tidak pernah terlupakan dan menjadi pengalaman hidup di dalam hidup kita masing-masing. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara terkait dengan pengalaman hidup, tentu kita pernah ditanya hal apa yang paling mudah kita ingat di dalam hidup kita. Kita sama-sama setuju bahwa jawabannya tentu akan berkaitan dengan data diri, entah itu tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah, alamat email, nomor PIN, nomor HP, dan sebagainya. Hal-hal tersebut seakan tertanam di dalam pikiran kita, sehingga kapanpun kita ditanya, jawabannya akan sangat tepat dan akurat. Namun jika pertanyaan kita tingkatkan menjadi hal atau peristiwa apa yang mudah kita ingat dan terjadi di dalam hidup kita, maka jawabannya akan sedikit membutuhkan waktu meskipun tidak lama, dan biasanya jawabannya akan berkaitan dengan hal-hal spektakuler ataupun tidak biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin hal itu berkaitan dengan kelulusan, mungkin hal itu berkaitan dengan pernikahan, mungkin hal itu berkaitan dengan hal-hal yang menyedihkan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih,
ataupun kegagalan, dan sebagainya. Hal-hal itu pun seolah terekam di dalam hidup kita lebih kuat lagi dari hal-hal yang biasa. Dan lalu apabila kita tingkatkan lagi pertanyaan menjadi hal baik apa ataupun berkat apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita hari ini. Jika kita mendapat pertanyaan tersebut, biasanya kita akan menjadi bingung dan tidak bisa menjawab. Mengapa kita tidak bisa menjawab? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin karena kita khawatir dan malu. Karena nanti jawabannya akan menjadi normatif, klise alias biasa-biasa saja. Sudah banyak orang yang tahu. Sehingga kita malu untuk mengucapkannya. Mengapa demikian? Karena kita menganggap bahwa berkat Tuhan adalah hal yang spektakuler. Tidak spektakuler bukan berkat Tuhan. Maka tidak layak untuk diingat dan tidak layak untuk disampaikan. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak bisa menjawab atau bingung untuk menjawabnya adalah karena memang kita lupa, tidak tahu apa yang harus kita sampaikan. Mengapa demikian? Mungkin karena kita memang kurang sensitif untuk merasakan berkat Tuhan bagi kita. Dan kurangnya sensitivitas akan kasih Tuhan bagi kita, itulah yang menjadi kendala kita ketika kita harus bersyukur, berterima kasih atas berkat-Nya yang sudah diberikan bagi kita sehari-hari. Bahan bacaan yang menjadi dasar perenungan kita dilandasi dari peristiwa bangsa Israel pasca kembalinya dari tanah perbudakan di Babel dan di Persia. Nehemia dipercaya menjadi gubernur untuk memimpin pembangunan kota yang porak-poranda, membangun kembali tembok Yerusalem, dan bersama-sama dengan Ezra membangun kembali Bait Allah. Namun mereka tidak hanya memfokuskan kepada pembangunan fisik semata. Nehemia pun memiliki misi penting dalam memulihkan kondisi rohani dari bangsa Israel, agar mereka tidak larut dalam euforia sukacita kebebasan. Nehemia mengajak umat untuk tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, utamanya agar mereka selalu memiliki sensitivitas akan karya besar Tuhan dalam menyelamatkan bangsa tersebut dari tanah perbudakan. Nehemia bersama umat Israel melakukan doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Dalam dua hal kegiatan tersebutlah Nehemia mengajak umat untuk menyadari bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu sesungguhnya sudah berlaku sejak dari nenek moyang mereka dulu. Doa pengakuan dosa dan doa syafaat yang dinaikkan bangsa Israel adalah menjadi jembatan bagi mereka untuk merasakan kasih Tuhan, sekaligus juga merenungi bahwa kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka, mereka balas dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah hal itu pun berlaku dalam hidup kita? Betapa sering kita mengabaikan kebaikan Tuhan yang boro-boro kita ingat, kita ucapkan syukur dan berterima kasih. Apa yang kita lakukan justru membalas kebaikan Tuhan dengan tingkah laku kita yang cenderung menyakiti hati Tuhan. Ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Mungkin itulah yang menggambarkan apa yang kita perbuat untuk membalas berkat dan kebaikan Tuhan. Melalui bahan bacaan kita hari ini, kita bersama-sama diajak untuk menemukan cara mengasah rasa
hati, dan pikiran kita, agar kita kembali memiliki sensitivitas akan kebesaran Tuhan yang dicurahkan bagi kita setiap hari, setiap waktu. Tidak mesti dalam hal spektakuler kasih Tuhan dinyatakan, namun melalui hal-hal rutin dan biasa dalam kehidupan kita jugalah kasih Tuhan dicurahkan bagi kita. Termasuk di masa pandemik seperti ini, kita tetap sehat, kita tetap dapat melakukan ibadah secara bersama-sama. Oleh sebab itu, seperti apa yang telah dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel, bahwa doa pengakuan dosa dan doa syafaat adalah sarana kita juga untuk mencapai sensitivitas atas kebaikan Tuhan bagi kita. Semoga melalui sensitivitas akan kebaikan Tuhan, kita pun dapat bersaksi atas kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kita, kita pun menjadi lebih kuat lagi dalam kita menjalankan pelayanan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas limpahan berkat yang kita terima hari lepas hari, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan kehadirat-Nya. Dan dalam mengumpulkan persembahan, kita diiringi dengan kidung jemaat 389 ayat 1 dan yang kedua.
besarlah kasih Bapakku. Dengan catatan persembahan itu nanti dimasukkan amplop, kemudian ditulis ibadah Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan nanti dikumpulkan ke majelis kelompok yang dituju atau dihantar ke kantor gereja saat jam buka kantor. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau ada bersama kami di setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan kali ini anak-Mu berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami, dengan segala keberadaan yang ada. Wabah corona belum terselesaikan hingga saat ini. Dan pemerintah telah menata, mengupayakan semoga kami secepatnya bisa keluar dari wabah itu. Dan pada saat ini pemerintah telah membijaki dengan new normalnya. Harapannya kami di situasi sekarang ini di setiap aktivitas yang ada lebih rajin mempergunakan masker, jaga jarak, dan mengupayakan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Tapi Engkau tahu semua belum bisa menjalankan itu dengan benar sesuai protokol kesehatan. Biarlah Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang menjamah warga negara Indonesia untuk patuh dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami ya Bapa. Sehingga kami semuanya boleh bernafas lega lepas dari COVID-19. Bapa, begitu pula halnya pada kesempatan kali ini, anak-Mu berdoa untuk tim medis yang berada di garda paling depan dalam mengatasi pasien COVID-19 ya Bapa. Di kejenuhan, ketakutan, kerapuan hidup saudara-saudara kami ya Bapa, Engkau datang melawat, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, dan memberikan kesehatan yang prima kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami boleh bekerja dengan penuh kepercayaan bahwa ada Engkau, Allah pengasih dan penyayang yang akan melindungi, mendampingi saudara-saudara kami dalam pekerjaannya. Dan akhirnya saudara kami boleh mendukung, menangani pasien COVID dengan penuh sukacita yang daripadamu, dan akhirnya pasien itu boleh sembuh. Di kesempatan kami pada malam hari ini, tak lupa anakku juga mendukung doa untuk saudara sepersekutuan kami. Ada beberapa saudara kami, Piai Sepuh yang memang harus istirahat di rumah karena masa sepuhnya. Yang kami ketahui Mbak Winoto, Mbak Wikan, Mami Sutanto, ataupun Bapak Kelly ya Bapak, karena sepuhnya harus istirahat di rumah.
Biarlah saudara-saudara kami boleh mendapat penghiburan yang daripadamu. Begitu pula halnya beberapa saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan hidup, pergumulan ekonomi, dan banyak hal lagi yang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkau datang dan akan menyelesaikan pergumulan hidupnya. Karena Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, mendengar doa-doa yang dihaturkan kehadirat-Mu, dan akhirnya pergumulan itu boleh terselesaikan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-anak jemaat-Mu yang hingga saat ini harus belajar di rumah, Engkau akan memberikan roh ketekunan kepada anak-anak-Mu untuk menjalankan tugas belajarnya dengan baik. Kejenuhan Engkau akan berikan dengan kesukacitaan, karena boleh bertemu dan berkumpul dengan orang-orang terkasih di rumah. Bapa, pelayan gereja yang ada di sini, Ibu Pendeta dengan keluarganya, para penatua, diaken berserta keluarga terdekatnya, ataupun ketua kelompok, pengurus komisi, tak terkecuali warga jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah saudara-saudara kami senantiasa melayani dengan penuh hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini, anak-Mu mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur yang kami haturkan kehadirat-Mu. Seberapa yang kami kumpulkan ya Bapa, semua itu kami haturkan karena Engkau telah memberikan semuanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya doa yang jauh dari sempurna itu kami lengkapi dengan doa Bapa kami yang kami haturkan kehadirat-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, firman pengutusan pada malam hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai yang ke-21. Demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai pujian penutup pada malam hari ini terambil dari Kidung Jemaat 427, Ku suka menunturkan. Cinta kasihnya
kita bersatu hati mohon berkat Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber berkat, Yesus Kristus, Sang Sumber cinta kasih dan pengharapan, Roh Kudus dengan kuasa-Nya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.